Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kumpulan kayak begini, itu ada informasi yang mau saya sampaikan, sama di babat pun sudah saya sampaikan dengan cara begini juga supaya kita semua tahu ya. Saya mau sampai dulu sebentar. Kita ini lagi untuk masalah COVID itu udah berbahaya, udah zona merah ya. Sedangkan kita tetap harus masuk kerja gitu kan. Dimana yang lain pun ada yang WFH, ada yang di rumah kan, ada yang bergantian masuknya. Kalau kita masih tetap, alhamdulillah masih tetap kerja terus. Nah, sedikit pesan dari Pak Yongki langsung suruh sampaikan kepada semua karyawan itu lewat saya yang mau saya sampaikan adalah ada beberapa pesan, yaitu adalah yang paling pertama itu adalah jangan kumpul-kumpul dengan orang luar yang notabene kita nggak tahu siapa dia ya, maksudnya dari mana, habis dengan siapa dia ya. Walaupun kita tahu tetanggaan, tapi dia habis dari mana kita nggak tahu ya. Terlebih info berita yang saya dengar ada puluhan karyawan LG yang terkena COVID positif, bahkan ada yang dirawat ya. Mungkin orang sini juga tahu ya, karena sini tahu lah ya, itu membahayakan. Dia dengar-dengar mau ditutup sementara oleh pemerintah, oleh dinas. Ada orang sini perumahan yang kena, yang dibawa ke Wisma Atlet, dan ada beberapa ya Pak ya, ada beberapa juga yang dibawa juga, cukup banyak yang dibawa ke Wisma Atlet. Jadi kita harus benar-benar bisa jaga diri, selamatkan diri kita pertama, selamatkan keluarga kita, istri dan anak kita, orang tua kita, selamatkan siapa aja yang ada di pabrik, rekan kerja kita ya. Ini instruksi terkesan biasa aja, tapi ini nggak main-main. Kita udah kena zona merah nih, Legok. Jadi membahayakan sekali kita apabila tidak mengikuti aturan ini. Oke, yang selanjutnya tetap jaga kesehatan. Yang paling pertama nih, paling utama terhadap diri kita sendiri, jaga kesehatan. Lalu minum jamu yang sudah disediakan, masih jalan ya, jamunya diminum, atau vitamin, jamu atau vitamin ya. Lalu pulang kerja paksa diri untuk cuci tangan, mandi dan ganti pakaian sebelum kita megang anak atau istri kita. Paksa diri kita untuk bisa melakukan itu. Jadi kalau kita sayang diri kita, sayang keluarga kita, lakukan itu nih. Itu lebih baik daripada kita langsung berpegangan dengan keluarga kita. Lalu jaga pola makan yang sehat di rumah tuh, jaga pola makan yang sehat ya. Olahraga sendiri di rumah, ajak anak dan istri atau apapun itu, atau siapapun yang ada di rumah, ajak olahraga biar tetap sehat gitu ya. Ada basic tameng kesehatannya. Lalu tidak berkumpul-kumpul dengan orang luar yang tadi. Ini Pak Yongki paling menggarisbawahi terhadap ini nih, tidak kumpul-kumpul dengan orang luar. Orang luar itu siapa? Kalian udah tahu lah ya, orang luar itu siapa? Orang luar itu yang orang sekitar kita yang kita nggak tahu dia habis dari mana. Saya dengar di sana, di daerah sana, saya nggak sebutin ya, ada yang kena positif, dirumahkan, diisolasi di rumah, tapi dia kemana-mana mancing, dianggap oleh tim kesehatan itu menyebarluaskan virus dia yang positif gitu. Itu kesalahan, jangan sampai hal itu dilakukan, jangan sampai dilakukan, bahkan jangan sampai dilakukan, jangan sampai kena kita gitu kan. Jaga ini satu-satu nih. Kalaupun mesti keluar, gunakan protokol kesehatan, masker dan cuci tangan, itu penting tuh. Kalau istri kita mesti keluar belanja di pasar atau di tukang sayur, kasih tahu pakai masker, sebelum masuk ke rumah cuci tangan gitu. Biasakan diri kayak gitu ya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dokumentasi gimana jalan, foto ini juga saya mau sampaikan ke dinas, karena saya di perintah untuk
ada laporan himbauan kepada karyawannya terhadap COVID ini. Tangerang zona merah, terlebih Legok dan Cikupa. Legok dan Cikupa itu banyak yang terkena positif. Sekali lagi, kesadaran kita itu lebih utama nih, lebih penting dalam hal mencegah terjadinya perluasan COVID, gitu ya. Kalau memang ada yang acuh tak acuh terhadap hal ini, itu memang hak individu ya. Tapi kalau bisa, kalau kalian merasa acuh, terkena positif, biar dia aja gitu, nggak usah sebarin ke yang lain. Ya. Kita harapkan ini semua bisa dilakukan ya, semua ya. Ya, lalu gini, untuk kita juga doakan, mungkin kita saat ini sehat ya, mungkin ada sebagian karyawan kita, teman kita yang sakit, kita doakan supaya cepat disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kondisi perusahaan kita yang lagi merosot saat ini, kita doakan supaya tetap bisa naik lagi penjualannya, kinerjanya gitu ya, semua, karena ini di ujung tanduk. Semoga kita bisa melewati masa ini gitu ya. Ya siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang berdoa minta sama Allah supaya dipermudah penjualannya, dipermudah kerjanya ya. Ada kaitan dengan kebutuhan kita gitu ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan yang kurang jelas, silakan tanya, angkat tangannya. Jelas semua ya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.